Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS. Masih dalam keadaan pandemi corona. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga tubuh, dengan olahraga secara teratur pagi, sore, dan perbanyak minum air putih. Jaga imun tubuh kalian agar corona tidak mampu untuk menembus ketahanan tubuh kalian. Ya, itu sebelum masuki materi, mari kita berdoa, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong dibuka modulnya halaman 51 ya. Upaya menghadapi globalisasi. Kemarin sudah sedikit kita bahas upaya untuk menghadapi globalisasi, yaitu ada banyak sekali. Yaitu ada dengan cara kita pengetahuan yang luas, mempunyai keahlian, ya, memiliki cita-cita hidup, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan, memiliki kesadaran dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya yang dua itu yang akan kita bahas, yaitu adalah dua untuk menghadapi globalisasi dalam bidang budaya, hal yang dapat dilakukan antara lain. Ya. Untuk menghadapi globalisasi pada bidang budaya, ada beberapa faktor yang harus kita lakukan. Yang pertama, mampu memilih dan menyaring budaya baru dari luar Indonesia atau dari luar daerah kita. Yang pertama yaitu kita harus mampu menyaring mana budaya yang baik untuk kita, mana budaya yang pas kita laksanakan, kita terapkan di lingkungan kita, dan mana budaya yang tidak pas kita terapkan. Kita melihat televisi, kita melihat sosial media, kita melihat ada budaya baru. Budaya memakai hijab dari luar negeri dengan cara bercadar. Itu kita terapkan di negara kita. Pas apa tidak? Pantas apa tidak kita terapkan di negara kita terapkan di daerah kita. Kita pantas apa tidak budaya itu kita terapkan. Nah, harus seperti itu. Kalau pantas ya pakai, kalau tidak ya jangan dipakai. Karena apa? Bercadar itu adalah suatu sunnah. Ya kan ya? Jadi itu harus kalian pilih dan pilih. Lagi, di luar negeri ada budaya bertato, ada budaya bertindik. Itu pas nggak kita terapkan di negara kita atau di daerah kita? Kalau tidak pas, ya jangan kita pakai. Seperti itu. Jadi pahami ya, kita harus bisa memilah dan memilih mana budaya yang pantas dan yang pas untuk kita dan untuk lingkungan kita. Budaya itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk lingkungan kita. Kalau kita melaksanakan budaya atau menggunakan budaya yang kurang pas, ya, bukan hanya kita yang kena, tapi lingkungan juga kena. Ya apa tidak? Anak dari mana itu? Budaya seperti itu. Pasti yang ditanyakan anak dari mana? Asalnya. Nah, itu. Jadi kita harus pandai bisa memilah dan memilih dan menggunakan budaya tersebut. Yang kedua atau B, mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. Ya, upaya untuk menghadapi globalisasi budaya yang kedua adalah kita harus mengangkat budaya lokal kita. Kita harus bangga dengan budaya lokal yang kita miliki. Budaya lokal yang kita miliki apa? Unggah-ungguh, sopan santun. Dimanapun kita berada, pada situasi apapun kita harus sopan. Kita harus bangga dengan kesopanan kita, dengan pakaian kita. Misal ada orang yang lebih tua kepada kita bicara dengan cara menunduk, sopan. Ada orang tua yang berjalan, kita sopan. Kita berpapasan dengan sopan, kita salam sapa dengan sopan. Kita harus bangga dengan itu. Budaya kita di daerah kita itu apa? Ada budaya setia bumi, langan tayub atau sindir. Kita harus bangga, mengunggahnya nggak masalah. Kita upload di sosial media tidak masalah, kita bangga dengan budaya kita. Ya, kalau memang itu positif, kita upload saja nggak masalah. Ya, budaya-budaya kita harus kita terapkan. Kita harus bisa memberikan contoh bagaimana kebaikan budaya kita untuk orang lain. Bahwa inilah budaya saya bangga dengan budaya saya. Jangan malu dengan budaya sendiri. Karena budaya kita adalah budaya yang terbaik. Nah, kita harus seperti itu.
Yang ke C, mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Kita harus mempromosikan budaya kita, sama seperti yang ke B tadi. Kita harus promosi, kita harus mengunggah setiap ada event-event budaya, setiap ada festival-festival apa yang ada di daerah kita, seperti Sedekah Bumi dan lain sebagainya. Kita harus mempromosikannya. Dengan cara apa? Tadi, diunggah di sosial media, agar orang dunia tahu, oh, inilah budaya kita. Inilah budaya Indonesia, sangat luar biasa. Kita harus bangga, jangan malu memiliki budaya seperti ini. Karena banyaknya budaya ini, kita menjadi negara yang kuat. Kita menjadi negara yang beraneka ragam. Karena keanekaragaman itulah menjadi negara yang unik. Ya, kita menjadi negara yang unik, menjadi negara yang kuat. Ya, tuh. Yang kedua, menghargai dan mencintai budaya lokal. Kita harus mencintai budaya kita sendiri. Kita harus menghargai budaya kita sendiri. Jangan kita menghindarinya. Budaya sopan santun yang sudah melekat dari dulu pada diri kita. Kita harus menghargainya. Kita harus melaksanakannya. Kita harus menerapkannya. Apalagi kalian di sini adalah anak pondok. Ya, hukumnya wajib anak pondok itu menghargai budaya sopan santun, adab asor. Ya, kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada kiai, ustadz-ustadznya. Ya, itu kita harus mencintainya. Tidak hanya mencintai unggah-ungguhnya, tidak hanya mencintai sopan santunnya, tapi kita juga harus mencintai budaya-budaya yang tertanam dalam diri kita atau budaya-budaya nenek moyang kita dulu. Seperti tadi toprak, wayang. Pak, saya nggak suka wayang. Setiap saya melihat wayang saya nggak paham. Jangan dilihat di situnya, tapi cintailah budayanya. Meskipun kalian nggak paham terkait alurnya wayang, tapi kalian harus mencintainya karena itu adalah warisan nenek moyang kita. Ya, itu adalah warisan nenek moyang kita. Kita harus menghargai karya nenek moyang. Tanpa ada nenek moyang, tidak ada kita. Karena ada nenek moyang lah kita ada di sini dan kita bisa sekolah di sini dengan nyaman. Kita harus menghargai karya seninya. Kita harus menghargai semua karya-karyanya kalau memang itu positif. Ya. Sekian dari Pak Dain, kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.